orang berbahasa karena keyakinan. Nah ini nggak bisa diverifikasi, ya. Karena yang tahu persis, ya, gitu ya. Bahasa sebagai representasi keyakinan itu hanya dia sendiri dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan sesuatu yang datang dari konsep agama itu sewenang-wenang kita tafsirkan dengan tafsir kita. Ini level itu mas. Nah ketika ada fenomena kegelisahan dalam kajian linguistik forensik itu wilayah non hukum. Ya. Non hukum ya. Yang nggak terukur sebenarnya ketika masuk wilayah hukum bagaimana kita mengukur fenomena kegelisahan. Baik, saya lanjutkan. Lain dengan kerusuhan misalnya, ya. Itu fisikal. Terukur. Terukur, rusuh, siapa pelakunya, di mana, kapan, itu bisa itu. Ya. Kalau kerusuhan, karena kerusuhan itu fenomena sosial, sementara kegelisahan itu fenomena psikologi, ada di benak manusia. Baik. Kami lanjutkan pada unsur selanjutnya, Bro. Di pasal 14 ini ada unsur menerbitkan. Secara bahasa, frasa menerbitkan itu apa? Ya. Itu padanan dari mempublikasikan. Ya. Artinya sesuatu yang tadi ya, padanannya sama dengan menyebarkan. Ya. Hanya dalam kata apa? Menerbitkan itu mengandung makna penggandaan. Ya. Jadi sesuatu itu diperbanyak. Kalau menyebarkan bukan hanya satu lembar, ya, nyampaikan satu orang. Kalau menerbitkan, ini ada aspek kuantitatif, ya, sekian banyak, ya. Biasanya seperti itu. Baik, ini yang unsur yang paling penting lagi yang kami tanyakan adalah frasa atau ungkapan keonaran. Karena ini ya, memang dari kemarin kami perlu penjelasan secara linguistik. Karena di dalam pasal juga tidak ada penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan keonaran? Khususnya nanti kalau dikaitkan dalam proses pidana ini. Sebagaimana kalian Prof selaku ahli linguistik forensik. Keonaran itu bentuk dasarnya onar itu bentuk verbal, buat tindakan. Gitu ya. Dalam kategori linguistik forensik itu bisek, ya. Artinya sesuatu ungkapan verbal yang bisa diukur dalam perilaku. Onar. Artinya sesuatu yang bisa diperiksa, dilihat, didengar, ya itu terjadi. Sementara ketika bentuknya adalah keonaran, ini menjadi efek, ya, menjadi situasi dan kondisi, ya, yang cenderung mengganggu ketertiban umum. Ini onar. Jadi di situ ada ketertiban umum. Jadi onar itu cenderung berlangsung di ruang publik dan gak sendirian. Tidak ada keonaran kalau hanya sendiri. Berjamaah ini onar itu. Ya. Baik, saya kaitkan keonaran ini tentu dalam konteks peristiwa. Pertama ini Undang-Undang Nomor 46 dan peristiwanya keonaran tadi, bisakah keonaran tadi kita anggap hadir dalam suatu peristiwa? Kalau yang pertama itu menimbulkan gelisah, jadi ada semacam sinonim seolah-olah keonaran itu sama dengan rasa gelisah. Yang kedua, keonaran tadi tidak muncul di ruang publik, ruang nyata, ruang konvensional, tapi di ruang digital. Sebagaimana kita ketahui saat terbitnya undang-undang itu belum ada atau tidak ada ruang digital. Keonaran di ruang digital misalkan pro kontra komentar di dalam suatu ujaran yang dianggap itu menimbulkan keonaran. Yang ketiga, saya juga ingin konfirmasi apakah suatu keonaran tadi terkonfirmasi dengan adanya demonstrasi. Di tiga hal ini tolong, apakah keonaran itu muncul dalam bentuk rasa gelisah? Yang kedua di ruang sosial media, tadi Prof katakan ada di ruang konvensional. Yang ketiga, apakah bisa suatu aktivitas demonstrasi itu mengkonfirmasi adanya keonaran? Begitu. Baik, Undang-Undang Nomor 14
Nomor 1 tahun nomor 1 ya. pasalnya 14. 46 ya. Itu memang ada di situ kata onar. Itu dari segi musik forensik itu berasal dari kata onar. Ya. Dan kalau kita konfirmasi pertama, ya ketika saya menganalisis itu KBBI untuk mendapatkan makna leksika. Saya tidak menemukan di KBBI, ya, ketika diklik onar itu ada turunan gelisah. Enggak ada. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Anak kata dari itu tidak ada. Jadi penjelasan dari kata onar itu di KBBI tidak ada kata gelisah. Yang ada adalah tindakan kejadian, ya, yang berlangsung di tempat umum. Ya. Itu leksikalnya. Tapi untuk memahami sebuah kata tidak cukup leksikalnya, dia harus dianalisis juga konteksnya, kapan, di mana, siapa, ditujukan kepada siapa kata ini. Ya. Kita akan berubah, bertambah, bergeser di makna. Nah, makna keonaran saya uji petik lewat Google, ya. Itu dari masa terbitnya kata onar di dalam draft hukum tahun 46 sampai hari ini, ya, itu hanya muncul, ya, dalam berita di Detikcom, di majalah Pista tahun 85, di Harian Abadi tahun 64, berkaitan dengan kejadian kriminal, ya, dan huru hara yang dilakukan oleh anak-anak muda dan para begal. Itu aja. Nggak ada kata onar digunakan misalnya untuk demo, nggak ada. Saya nggak menemukan, ya. Itu bisa diuji di Google. Ya. Nah, terakhir saya dapat di majalah Pista misalnya kata orang itu dipertunjukkan musik good blood, ya, gitu. Musik, pertunjukan segala macam, anak-anak bikin ribut segala macam. Majalah Pista memberi judul terjadi keonaran untuk seperti itu. Di Sindo, ya, beberapa bulan yang lalu kata onar digunakan untuk geng motor, ya, yang membawa senjata tajam di jalanan dan mengganggu ketertiban umum. Media mengasih label onar. Jadi dari segi teks, ya, nggak ada urusan dengan gelisah. Dari segi konteks, ternyata ini kata onar ini sangat spesial. Baik penuturnya, media, ditujukan kepada siapa dan tentang apa. Karena itulah lapisan-lapisan yang memang lazim terjadi dalam analisis di musik forensik untuk mengidentifikasi sejauh mana teks itu berdampak hukum ketika diverifikasi ke peristiwa. Baik, saya ingin mengkonfirmasi Prof tadi sudah jelaskan bahwa perkara itu harus nanti di ruang nyata, ruang konvensional. Nah, pertanyaan kedua tadi setelah masa tulisan yang kedua, apakah pro kontra di ruang sosial media ditandai dengan adanya komentar beragam, komentar yang berseberangan, itu bisa dianggap bagian dari keonaran? Ini di sosial media, Bro, bukan di ruang konvensional. Nah, saya memang meneliti, saya peneliti khusus tentang bahasa di ruang virtual. Disertasi saya tentang itu, ya, tentang kata terorisme di berbagai media di Indonesia, dan bagaimana respon publik terhadap kata terorisme itu. Jadi saya mengenal betul karakteristik penggunaan bahasa di ruang virtual. Ada dua kategori yang mulia di situ. Ada konteks media dengan segala macam teknologinya. Ada konteks situasi komunikasi. Jadi konteks media di ruang virtual berbeda dengan konteks media di ruang konvensional. Karena ada bantuan teknologi yang nggak bisa terjadi di ruang konvensional. Misalnya komunikasi sinkronis, asinkronis, ya, pilihan kata, tematik dan sebagainya itu dipengaruhi oleh
bagaimana media memfasilitasi semuanya, sehingga kata-kata yang beremosi tinggi misalnya di ruang virtual ternyata di penelitian tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi di ruang konvensional. Di ruang virtual ada makin-makin kemarin yang luar biasa dengan kata-kata nama binatang segala macam. Tapi ketika terjadi di ruang komunikasi itu drop, hilang, bahkan terjadi proses eufemisme penghalusan yang luar biasa. Makanya saya merekomendasikan dalam beberapa kasus penggunaan bahasa di ruang virtual, analisis dampaknya tidak bisa disamakan dengan analisis penggunaan bahasa di ruang konvensional. Karena alasan karakteristik media. Yang kedua, alasan karakteristik situasi komunikasi. Situasi komunikasi di ruang virtual berbeda dengan situasi komunikasi di ruang konvensional. Misalnya relasi kuasa. Saya rakyat biasa, Pak Jokowi presiden, di ruang konvensional tentu saya akan menggunakan sejumlah perangkat sebagai posisi sebagai rakyat kepada presiden. Saya dominan, Pak Jokowi pasti dominan dengan kepresidenan. Di ruang virtual saya bisa leluasa, apalagi kalau sebagai sahabat, gitu ya, sebagai teman, dengan komentar bahkan bisa membina ya kalau saya marah, saya tunjukkan yang maksudnya kenapa tidak face to face, tidak berhadapan. Jadi pengaruh situasi komunikasi di ruang virtual itu sangat signifikan. Baik, saya kembalikan kepada makna kontekstual. Kalau leksikal sudah jelas nggak masuk kontekstual, saya mau kaitkan begini kok. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu kan pasti ditujukan untuk mengarah di ruang konvensional. Nah hari ini misalkan ada anggapan bahwa orang itu terjadi di ruang virtual, apakah sesuai dengan keterangan Prof tadi, apakah ini tetap bisa dipaksakan? Dianggap sama apa yang terjadi di ruang sosial media dengan ruang konvensional, padahal faktanya telah terjadi penghalusan berbahasa Prof tadi. Yang mulia saya harus melakukan interpretasi ya kalau memasuki wilayah ini, karena ada dua data yang berbeda penggunaan bahasa pada waktu undang-undang itu kan kemudian diberlakukan sekarang. Saya melihat munculnya undang-undang ITE 2008 yang kemudian direvisi 2016 ya, itu adalah fenomena yang sangat cerdas dari segi dimensi forensik. Artinya pemerintah menangkap bahwa ya, peristiwa penggunaan bahasa di ruang konvensional berbeda dengan di ruang virtual. Makanya muncul undang-undang ITE khusus mengakomodasi, mengatur bagaimana melindungi masyarakat ya, dari tindakan-tindakan berbahasa yang berdampak hukum di ruang virtual. Ini bisa dikonfirmasi ke ahli pidana misalnya, apakah sejauh mana itu, karena saya melihat ini nggak bisa disamakan. Seperti kedua, analisis historis. Jadi dalam kajian definisi forensik yang namanya kata maknanya itu terikat oleh masa. Kata gotong royong hari ini dengan ketika kita menjelang kemerdekaan itu ternyata sudah berbeda sekali. Ketika zaman kemerdekaan yang namanya gotong royong itu gratisan banget. Ya. Sekarang minimal ada konsumsi. Ya. Bahkan harus ada uang saku, namanya gotong. Namanya masih label gotong royong. Ya. Tapi tindakannya sudah berbeda. Ini bukan dosa, bukan apa. Bahasa begitu memang karakteristiknya. Ya. Jadi dinamis dan sesuai dengan konvensinya. Makanya ketika pemerintah mengantisipasi perkembangan hukum, muncullah undang-undang ITE. Kenapa perilaku tindakan berbahasa di ruang komunikasi sudah tidak memadai lagi, gitu ya?
seperti itu. Makanya muncullah undang-undang ITE turunan pada 28 yang saya tahu ya, yang menuju kepada tindakan-tindakan yang berbahasa yang menimbulkan kebencian dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika ada fenomena penggunaan bahasa yang berdampak hukum di ruang virtual, menurut saya, tafsir saya, relevannya itu dengan undang-undang ITE. Karena undang-undangnya dimaksudkan memang untuk itu. Dan spesialisnya memang begitu. Iya, untuk semua tindakan. Di riwayat hidup saya ada sekitar 170 sekian pengalaman saya mengadvokasi kasus-kasus. 50 kasus itu lebih banyak berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya di ruang virtual. Ya. Baik. Tinggal satu lagi, Prof. Sebelum beralih ke pasal yang lain. Jadi tentang demo itu sendiri, Prof. Mau diterangkan demo itu secara mungkin leksikal atau ada makna yang lain yang mungkin Prof bisa terangkan, apa maknanya, apakah halal demo dan seterusnya. Yang paling penting adalah kami ingin tahu apakah adanya satu demonstrasi itu mengkonfirmasi adanya satu tindakan keonaran. Silakan. Demo ini itu kata-kata asing ya, berasal dari bahasa Latin. Kata dasarnya demos, bisa demonstrasi, bahkan berdekatan dengan demokrasi. Itu sama kata-kata dasarnya. Kalau demokrasi, demosnya itu rakyat. Prasi itu pemerintahan kekuasaan. Jadi pemerintahan kekuasaan yang berdasarkan berbasis kerakyatan. Sederhananya begitu. Demonstrasi itu adalah unjuk pendapat, unjuk perasaan. Ya. Bagaimana rakyat ya mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan perasaannya yang berkaitan dengan pelayanan publik pada tempatnya itu. Jadi kasus-kasus publik ya, yang berkaitan dengan kemaslahatan atau kemudaratan orang banyak. Itu asal muasalnya. Dalam konteks Indonesia bisa satu undang-undang menjamin ya kebebasan berekspresi dan membuahkan pendapat. Turunannya ya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 jelas eksplisit ya menulis kata demonstrasi ya sebagai tindakan. Ya. Kata kuncinya itu lagi tindakan. Jadi harus ada yang melakukan, bisa perorangan, bisa kelompok. Ini undang-undang ya. Apa? Sebagai perwujudan hak berdemokrasi. Ini bahasa undang-undang. Nah, ini bisa diverifikasi kepada konteksnya. Ada kejadian demokrasi, tinggal diverifikasi saja. Baik. Ya. Apakah memenuhi syarat? Ya, dia mengungkapkan aspirasi berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan personal. Ya, karena dalam analisis lingkungan forensik, kasus itu terbagi dua yang mulia. Ada kasus absolut, ada kasus struktural. Absolut itu hanya berkaitan dengan identitas dirinya sendiri yang negara melindunginya. Ketika masuk ke wilayah struktural itu terbuka, ya. Semua perilaku terbuka untuk didemo, dituntut pertanggungjawaban, ya. Karena dia merupakan pejabat publik, rakyat berhak, ya, menuntut, mengontrol kalau ada hal-hal yang menyimpang dari publik. Makanya saya sangat mengapresiasi kepada Pak Jokowi yang merindukan di demo. Oh, luar biasa, sangat demokratis dari kamu. Secara forensik, Prof, demo itu legal atau ilegal? Demo itu legal. Undang-Undang Nomor 9 lalu 1998 tentang persoalan di situ ada FC. Sepanjang tidak ada akses tetap halal. Akses apa yang membuat demo itu menjadi kejahatan? Tidak ada hubungannya dengan demo, masa ada pasal-pasalan, ada dari kuantiti. Akses apa saja, Bro? Contohnya. Ketika menimbulkan kerugian, Ya. ya, untuk personal
atau kepentingan kamu, yang dituntut itu bukan demonya, perilaku kerusuhannya sebagai tindakan kriminal. Demonya tetap sah. demonya tidak gugur sebagai sesuatu yang dimuliakan sebagai bagian dari hak dan ekspresi berdemokrasi. Tapi tindakan yang merugikan taman-taman jadi rusak, ya, menimbulkan luka dan sebagainya, segala macam. Dan itu pun dalam kajian linguistik forensik, tindakan itu harus menimbulkan kerugian material dan tertentu. Ya, seperti itu. Baik bro, ini ada peristiwa demo tadi sah, ada pemberitahuannya, tidak ada kerugiannya, bahkan aspirasinya ditampung, maka aparat kepolisian juga untuk menjaga. Sama sekali itu tidak ada akses kejahatannya. Kalau ada akses kejahatannya, paling tidak kan dibubarkan oleh aparat penegak hukum. Ini demo tidak dibubarkan sama sekali, tidak ada akses kejahatan. Nah kalau demo yang demikian tadi, yang ada pemberitahuannya, yang ada pengawalan aparat, yang penyampaian aspirasinya juga diterima, yang selesai juga dengan damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada macam-macam, tidak ada akses negatif lah begitu. Apakah demo yang demikian kemudian bisa ditafsirkan sebagai demo yang patut disebut atau dikualifikasikan sebagai keonaran? Jika indikator itu terjadi, kita tidak tahu faktanya ya. Jika indikator itu yang terjadi, ya, maka tindakan demo itu sesuai dengan undang-undang ya. Itu tidak berdampak. Tidak berdampak. Dan bukan merupakan dampak dari keonaran gitu ya. Keonaran dengan demo itu Hal yang berbeda ya. Bukan sesuatu yang melekat. Baik bro. Sebelum dilanjutkan bro, kalau Keonaran itu di undang-undang tahun 46 itu. Ya. Ya, itu demo di undang-undang nomor 9 tahun 1998. ya. Baik. Prof, sebelum lanjutkan kalau mau minum dulu monggo Prof. Ketika kalau diingatkan monggo. Baterainya tinggal 20%. Baterainya tinggal 20%. Izin yang mulia untuk dilanjutkan. Baik Prof, kita lanjutkan. Menarik sekali diskusi ini, mudah-mudahan ini memberikan terang apa yang menjadi hal-hal yang ingin kita ketahui juga majelis hakim dan sosialisasi. Prof, masuk ke hal yang kedua. Ada ungkapan di pasal 15-nya, kita masuk ke pasal 15-nya. Kabar yang tidak lengkap dan juga kabar yang tidak pasti. Apa sih maksud dari kabar yang tidak lengkap? Tidak pasti, berkelebihan, tidak hal. Kabar yang tidak lengkap dan kabar yang tidak pasti itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Tidak lengkap, ya, kabar itu menyangkut komponen. Jadi ada kategori, ya, bahwa sebuah kabar itu lengkap. Ya. Itu sangat dipelajari sudah SMP SMA ya, ada berarti 5W satu. Jawab 6 pertanyaan itu maka lengkaplah sebuah berita. Belum masuk kepada kebenaran, ya. Tapi kalau belum tentu loh yang lengkap ini, karena uji kelengkapan dengan uji kebenaran adalah hal yang berbeda. Jadi ketika ada ungkapan berita tidak lengkap, ada komponen yang tidak ada dalam berita itu. Bisa di mananya, bisa kapannya, bisa siapanya, bisa bagaimananya, bisa mengapanya dan seterusnya. Dan berdampak hukumnya atau tidak, ya, itu tergantung petuturnya siapa pembaca itu. Apakah dia dirugikan dengan ketidaklengkapan itu secara material atau tidak? Gitu ya. Karena orang boleh-boleh saja memberitakan berita tidak lengkap ketika dia belum menemukan kelengkapan. Dan itu biasanya disebutkan. Karena sumber tidak bisa memberitakan, maka hal ini belum diketahui. Biasa saja, ya. Jadi bukan aib ya, ketika berita itu tidak lengkap. Ya. Baru sampai di situ sementara ini kejadian lain harus memberitakan.
Masa koran ini harus berhenti dulu terbitnya, itu menunjuk kelengkapan, itu sementara yang lain sudah tiba misalnya seperti itu. Yang kedua tadi apa? Tidak pasti atau berkelebihan. Tidak pasti, ini adalah masalah kualitatif. Ya. Apakah ini pasti nggak korbannya sekian? Tempatnya di Solo, ya, bahwa ini adalah tabrak lari, ya, ini adalah bis nomor sekian, ini indikator-indikator. Ada bagian yang meragukan. Biasanya ketidakpastian kabar itu berkaitan dengan sumber. Ya. Sumbernya meragukan, ya. Sumbernya kurang punya otoritas, gitu ya, seperti begitu. Atau sengaja memang dia membangun ketidakpastian, bisa saja. Di dunia politik sangat lazim, ya. Antara front state dengan back state berbeda. Apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi sangat biasa berlawanan secara diametral. Kalau tidak begitu ya bukan politik. Nah, misalkan ada kabar tidak akan impor, tidak akan utang, itu kemudian pada faktanya impor dan utang. Ini saya mau ambil contoh peristiwa saja. Kalau itu masuk kategori kebohongan atau kabar yang tidak lengkap gitu. Secara normatif itu kebohongan. Kebohongan. Jadi ketika itu terjadi di panggung politik, ya, itu keberanian. Keberanian. Luar biasa. Iya. Iya. Yang mungkin loh. Berhenti bohong. Iya. Baik Prof, terima kasih Prof untuk pasal yang pertama. Saya hanya satu lagi. Apakah ungkapan atau frasa masalah keonaran menerbitkan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 itu sama sehingga nanti kami bisa adopsi secara tandis pengertiannya dari yang sudah Prof jelaskan tadi. Bagaimana pulang? Di pasal 14 dan pasal 15 itu sama, ada ungkapan menerbitkan keonaran juga di ujungnya. Apakah penjelasan ini akan sama pengertiannya baik di pasal 14 atau pasal 15? Kalau sama, berarti pasal-pasal tadi tidak perlu kami tanya karena penjelasannya sudah dijelaskan di pasal 14 tadi. Gitu. Wajibnya ya sebuah teks undang-undang itu sebagai satu kesatuan wacana secara tematik, ya, pilihan kata, struktur kalimat itu mengikat, ya, sehingga tafsirnya nggak bisa keluar dari situ. Aneh ya, kalau ada keonaran di pasal 14, ya, kemudian berbeda dengan pasal 15, karena itu merupakan satu Kesatuan. ya, seperti itu. Artinya saya kalau memeriksa draft undang-undang di DPR, itu ya kalau ada yang gitu saya kasih catatan. Bahwa ini kenapa ada makna yang berbeda hanya gara-gara makna yang berbeda. Padahal itu merupakan satu paket yang nantinya dalam pelaksanaannya bisa dijadikan satu kesatuan. Saya ingin simpulkan Prof, berarti penjelasan Prof tentang keonaran, menyebutkan keonaran tadi juga sama ya untuk konteks pasal yang 15. Masuk Prof, yang kedua pasal 28A ayat 2 Undang-Undang ITE. 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya itu juntonya 45A ayat 2. Ini 6 tahun penjara. Kalau menyebarkan sudah, nah tadi juga sudah. Saya mau masuk kepada frasa atau ungkapan permusuhan kebencian. Apa sih makna dari permusuhan kebencian dan kebencian? Dari musuh dulu ya. Permusuhan itu bentuk dasarnya musuh. Ya. Maknanya secara leksikal sesuatu yang berlawanan secara diametral dengan kita. Jadi sesuatu yang mengancam diri kita, ada kata ancaman itu, ada perbedaan, ada kata tekanan di situ kalau ada permusuhan. Jadi kata-kata yang melekat ya pada kata permusuhan. Jadi aneh kalau permusuhan nggak beda, itu sama, tapi juga nggak ada tekanan, gitu ya. Biasanya ingin saling menenggelamkan kan, gitu ya. Baik dari segi gagasan maupun fisik bahkan itu ketika bermusuhan. Seperti itu. Saya Nah, begini. sementara yang satu lagi tadi apa? Kebencian. Nah, kebencian ini merupakan fenomena psikologi. Ya. Kebencian itu ada di benak seseorang. Ya. Gitu. Salah satu pemicunya bisa permusuhan. Gara-gara dia permusuhan itu eksplisit.
bisa diverifikasi melalui tadi persamaan analisis perbedaan, ya, itu langkah-langkah dia tekanan. Tapi kebencian, ya, itu adalah KBBI mengartikan perasaan tidak suka, gitu ya. Jadi kata perasaan ini apa? Kata kuncinya. Ya. Jadi ada di benak orang. Ya. Representasinya itu munculnya itu kebencian itu bisa macam-macam. Gitu ya. Tidak menggunakan, ya, mengutarakan kata-kata yang menyakiti. Nah ini sebagai wujud nyata dari kebencian. Gitu ya. Indikatornya lah. Gitu ya. Nah, saya masuk kepada satu peristiwa. Bagaimana peristiwa tadi merupakan ujaran yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik, misalnya terkait dokumen yang lekat dari institusi tertentu yang dimiliki oleh organ atau individu tertentu. Apakah misalnya menyatakan ijazah palsu atau dokumen palsu itu bagian dari ujaran tertutup yang masuk kategori kebencian? Kalau ini dikaitkan, ijazah itu merupakan bagian dari administrasi untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Mau diterangkan? SKB 3 menteri dan 1 lembaga yang berkaitan dengan undang-undang ITE memastikan dalam SKB itu bahwa kalau ada masalah perkara yang berkaitan dengan pemusuhan, kebencian, pencemaran baik, penghinaan dan sebagainya, masalah pokoknya dulu dipastikan dulu. Misalnya tadi karena kepala daerah, ya, ini kan bisa jadi bukan kebohongan, ya, tapi harus diperkarakan dulu asli palsunya, ya. Karena dalam kaidah linguistik forensik, keaslian dan kepalsuan merupakan fenomena fisikal, ya, harus secara fisik yang bisa diverifikasi secara empirik, suatu itu palsu atau asli, dengan cara menghadirkan yang asli. Seperti itu, nggak ada cara lain, ya, dalam pragma fisika. Kalau ternyata kepalsuan itu perbedaan, hanya ada yang berbeda segala macam, ini ditunjukkan ahli. Ya. Kayak perbedaan tadi, ya. Nah, kalau ada perbedaan, kenapa ada perbedaan tahun, perbedaan tanda tangan, perbedaan nama, segala macam? Ini ada ahlinya. Masuk perbedaan jenis kertas, tinta, misalnya. Segala macam. Saya termasuk ahli yang berkaitan dengan tulisan, tapi ahli yang berkaitan dengan jenis kertas, dengan penomoran, dengan stempel, saya tidak tahu. Itu verifikasi kedua, ya, tapi yang pokok harus dihadirkan aslinya. Sifatnya taksonomis. Taksonomis itu wajib ditempuh langkah pertama. Ya. Karena kalau langkah pertama tidak dilakukan, langkah berikutnya nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Prof, tadi kan ada fenomena sosial juga, dinamika dengan masyarakat. Ya, berbeda itu kan belum tentu bermusuhan. Misalkan kalau kita bicara tentang perbedaan antara Rusia dan Ukraina dalam perang yang terjadi hari ini, misalnya kita kategorikan itu permusuhan, karena memang mereka perang dan sedang permusuhan. Bagaimana kalau konteksnya itu perbedaan dalam konteks kritik terhadap syarat-syarat dari pejabat publik yang itu merupakan domain publik, gitu? Apakah bisa ini dikatakan motif yang sifatnya memusuhi atau permusuhan, gitu? Untuk itu diakomodasi oleh undang-undang, ya. Undang-Undang Dasar 45 eksplisit, ya, menyebut, ya, kebebasan berekspresi berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat, ya. Jadi perbedaan itu halal, sah, gitu, ya. Termasuk misalkan hari ini ada Partai Demokrat tidak sama dengan PDIP, biasa saja, bukan berarti permusuhan, ya. Ya. Tadi kalau permusuhan, ya, itu ada pada level berlawanan secara diametral di tahun putih. Permusuhan itu. Makanya ada gradasinya. Dari permusuhan itu ada dari yang bertentangan dengan perbedaan, dengan penambahan, dengan pengurangan, itu lebih
lebih rendah. Apakah halal bagi seorang warga negara dalam kedudukannya sebagai warga negara itu punya perbedaan pandangan dengan otoritas kepala negara dalam hal dokumen tertentu yang itu merupakan dokumen publik, misalnya dokumen itu menjadi syarat untuk menduduki jabatan publik, entah itu presiden, menteri, entah itu kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya. Dalam kajian konstitusi harus dipastikan apakah pelakunya itu personal, ya, atau dalam konteks SOP dia, dalam konteks merupakan tanggung jawab dia dalam pekerjaan. Ketika itu masalah pribadi, ya itu masuk wilayah syarat, bisa kena sanksi. Kalau yang diujar itu pribadinya, ya, perilaku pribadinya. perilaku pribadi. Jika perilaku yang menyangkut kebijakan publik, ya, itu sangat terbuka. Undang-undang membuka ruang selebar-lebarnya, ya, kepada pejabat publik, ya, untuk ya menerima berbagai macam pendapat termasuk yang berbeda. Ya, karena itu merupakan hak dan kewajiban rakyat dalam berdemokrasi. Ini saya mengutip bahasa undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Itu bukan pendapat saya, tapi itulah yang terjadi. Baik, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, di sana kan ada jenis-jenis penyampaian pendapat umum, ya, termasuk demonstrasi, ada pawai, ada orasi ilmiah dan seterusnya. Pertanyaan kami, apakah pendapat yang juga disampaikan ruang publik dalam hal ini ruang sosial media lebih spesifik melalui YouTube itu juga termasuk yang dilindungi oleh undang-undang sebagai bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum? Nah, kita lihat dulu, ya, di ruang virtual itu ada beberapa macam karakteristik kanal, ya. Ada media siber, Kompas, Detikcom, Indo, itu media siber. Artinya media seperti konvensional tapi menggunakan saluran virtual, ya. Makanya Kompas ada edisi konvensionalnya, ya. Yang lain juga ada. Nah, itu terikat oleh undang-undang pers, ya. Karena itu sebagai lembaga, ya, yang memang itu dilindungi oleh pemerintah, ya, sebagai partner pemerintah dalam menunaikan, ya, tugas kontrol. Karena di samping eksekutif, di edukatif, legislatif, yang keempat itu pilarnya pers, media, diwakili di ruang virtual itu oleh media cyber media. Oke. Yang kedua media sosial, ini enggak, ya, ini media publik, ya, media masyarakat, itu, ya. Seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, segala macam itu enggak berbanding lurus dengan Kompas.com, Detikcom, apa segala macam, itu media cyber. Itu enggak ada hubungannya dengan undang-undang pers. Oke. Itu yang dikenai oleh undang-undang ITE. Jadi saya termasuk yang ikut merumuskan dari awal, ya, undang-undang ITE ini, Pak yang mulia, itu dimaksudkan untuk melindungi transaksi elektronik, ya. Hanya kesininya digunakan, ya, untuk menjerat perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah. Ya, padahal sebetulnya undang-undang itu sejatinya itu untuk melindungi masyarakat, sangat mulia, ya, agar masyarakat tidak ditipu, ya, oleh kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan secara material. Nah, ini seperti itu. Saya ingin tegaskan bahwa berarti Prof berpendapat bahwa segala ujaran yang masuk di sosial media itu tunduknya harusnya undang-undang ITE secara spesialis, tidak bisa digunakan undang-undang konvensional. Karena secara keilmuan karakteristiknya itu berbeda, ya, bukan bertentangan, tidak bertentangan. Ada beberapa persamaan, tapi berbeda. Makanya muncul undang-undang ini. Baik, Prof, lanjut ke unsur Diborong semua, ya? Diborong semua, ya, lagi. ini masalahnya teorinya dulu, nanti kawan-kawan masuk faktanya dulu. Iya, diborong semua.
semua pertanyaan. Khawatir nanti tidak nyambung gitu. Saya juga sedang menikmati nih. Saya sebagai pendengar. Oke, silakan. Oke, izin majelis dilanjutkan. Prof, di pasal 8 itu kan ada frasa ungkapan ya basis daripada menyebarkan kebencian dan perusahaan itu berdasarkan sara atau yang dikatakan dengan istilah suku, agama, ras dan antar golongan. Mohon dijelaskan ungkapan atau frasa sara dari satu persatu, Pak. Waduh, berat ini. Jadi sara itu ya, itu akronim dari suku, agama, ras dan antar golongan. Semua kosakata yang ada dalam akronim sara itu semuanya netral yang mulia. Pada dasarnya semuanya netral. Kecuali kalau kata-kata itu ya, digunakan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian ya, atas nama suku, atas nama golongan, atas nama agama, atas nama antar golongan ya, digunakan untuk sebuah tindakan ya, yang merugikan secara material ya, masyarakat hukum. Jadi sehari-hari kita menggunakan kata-kata itu. Ya. Itu saya nggak bisa menyesali sebagai suku Sunda. Saya bangga. Tapi saya tidak menggunakan, tidak menyamarkan orang. Bang Sunda. Ya, kemarin saya jajan bakso ini ada tukang goreng ketan aneh. Ya, ini goreng ketan namanya Jawa, tapi namanya Priangan. Kadang saya di desa merasa diakui. Ya, ketika di Solo ini ada Kakak ya, karena Kakak itu milik kami di Sunda. Tapi tidak ada masalah sebetulnya. Itu ya. Saya ingin borong sebetulnya itu gorengan. Gorengan tadi ya. Istri saya melirik nggak boleh karena saya pengidap dia. Artinya agama, ya, antar golongan tadi nggak bisa dihapuskan dari kehidupan manusia. Iya. Hanya ketika itu berdampak atas nama agama Membunuh misalnya. atas nama agama menghina orang lain, atas nama agama menghina ini yang salah. Ya. Misalnya di dalam konteks peristiwa, saya adalah seorang muslim. Saya pergi ke Singapura sebagai seorang muslim, saya terikat dengan Nabi dasar Islam yang harus makan makanan halal. Dan ketika saya bertanya, ada nggak masakan yang halal? Itu juga salah sebenarnya, tapi apa yang demikian itu masuk konsekuensi kejahatan? Tidak ada. Saya mendapatkan jaminan. Ya, kita harus mendapatkan jaminan bahwa makanan yang kita makan itu halal. Ya. Artinya Tanpa mendiskreditkan, tanpa membubarkan ya, keyakinan agama orang lain. Membubarkan restoran yang menjual makanan halal. Tindakan membubarkan itu yang menjual makanan haram itu yang terikat oleh undang. Bagaimana ya, pemerintah mengatur ini? Nah kan satu peristiwa orang punya keyakinan pada ajaran agama tertentu, kemudian saya menggunakan ungkapan umum saya, bersumpah atas nama Tuhan, dan dia meyakini apa yang dia sampaikan benar, dan dia sanggup ya dilaknat oleh Tuhan kalau apa yang dia sampaikan itu keliru. Apakah hal yang demikian juga adalah suatu tindakan atau ujaran yang bernada sara yang masuk kategori kejahatan, atau itu biasa saja karena dia meyakini ajaran agamanya? Negara kita hidup di Indonesia nih ya, negara kita menjamin kebebasan ya, untuk mewujudkan keyakinan agamanya masing-masing tanpa menimbulkan gangguan kepada pihak-pihak yang lain. Kita nggak boleh mengganggu dan kita juga nggak boleh itu jaminan gitu ya, yang muncul dari asas ketuhanan yang maha esa. Jadi rujukannya adalah ya, itu adalah ideologi negara. Kita ketika masuk ke Singapura mungkin beda, ya, masuk ke Jepang beda lagi, kita bisa memberlakukan lagi
Gitu ya, undang-undang yang berlaku di sini. Oh, saya orang Indonesia, gitu. Saya ingin berperilaku sesuai dengan undang Indonesia, nggak bisa. Ya. Terikat oleh tempat dan waktu. Baik. Nah, ketika ada ada ini ya, ini dalam konteks peristiwa, saya tidak merujuk fakta tertentu karena nanti khawatir masuk pada perkara dan nanti ahli mengambil alih peran hakim gitu. Peristiwa tadi adalah upaya untuk meyakini ajaran agama dan mempraktikannya, tapi ternyata ada dampaknya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang memuliakan, yang menyetujui, mendukung, ada yang mencela. Apakah respon ada yang mencela, ada yang gak nyaman, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, itu bisa berdampak. Ini bagian dari perilaku sara. Contoh lebih spesifik nih ya, ada orang meyakini memanjangkan janggut itu sunnah Nabi, lalu ada yang mencela, oh itu radikal teroris. Tapi ada juga yang mengatakan itu orang yang menjalankan sunnah. Artinya adanya celaan atau ada persetujuan atau tidak persetujuan itu bisa nggak dianggap sebagai konfirmasi adanya tindakan sara, perilaku sara sebagaimana pasal 28 Undang-Undang ITE. Dalam kaidah linguistik forensik, dalam konteks komunikasi, dampak komunikasi itu bisa positif, bisa negatif, dan bisa netral, bisa ambigu, nggak setuju, nggak menolak seperti itu. Gara-gara komunikasi, kalau kita diem aja, nggak ada risiko komunikasi. Gara-gara kita ngomong, ya. Kita harus siap, ya, berbeda dengan orang atau sama dengan orang, gitu ya. Jadi sesuatu yang natural, sesuatu yang melekat secara semantik itu merupakan semantik formal, ya. Seperti es itu dingin, api itu panas, ya. Berkomunikasi itu akan menimbulkan pro dan kontra. Semakin, ya, banyak isi komunikasi yang sesuai dengan konvensi negara, itu akan semakin rendah tingkat perbedaannya. Semakin kecil ya konvensinya bahwa kita itu dengan lawan tutur kita itu semakin berbeda, maka kemungkinan bertengkar. Itu hukum besinya. Ini sama dengan hukum besi ekonomi, teori permintaan dan penawaran. Barang itu semakin banyak semakin murah, semakin sedikit semakin komunikasi juga gitu. Ya. Semakin sama persepsi orang segala macam, ya. Kemungkinan terjadinya kesepakatan semakin tinggi. Dalam konteks konten ITE, nah konten itu kan saya tidak masuk apakah itu didistribusikan atau tidak, nanti ini sebenarnya ahli ITE dan sampai hari ini ahli ITE tidak dihadirkan. Kami ingin fokus saja, apakah konten itu viral dianggap memenuhi unsur pidana hanya karena viral gitu. Nah ini tadi ya, makanya saya meneliti tentang karakteristik media di ruang virtual yang mulia. Viralisme itu merupakan indikator, ya, salah satu indikator popularitas, populis bukan kebenaran. Awas ya. Jadi kebenaran sebuah kultural, ya, tidak diukur oleh viralisme, oleh banyaknya, ya, pendukung, ya, tapi oleh substansi isinya. Seperti itu. Jadi viralisme ini sudah disalahgunakan, makanya muncul apa yang disebut sekarang ini era post-truth, ya, di mana kebenaran sudah berhenti karena kebenaran cenderung diukur melalui fenomena viral. Ini yang harus dilawan. Kalau kebenaran diukur oleh fenomena, itu bisa dikondisikan. Jadi yang paling benar kalau begitu. Para baca, para influencer, ya, itu dan kerjanya sehari-hari memang memviralkan. Baik Prof, saya rasa cukup untuk pasal 8 terakhir yang pasal 156A. Walaupun sebenarnya spesialisnya ITE sudah tidak relevan kita membahas pasal-pasal konvensional, tapi tetap saya tanyakan karena dakwaan jasa juga dengan pasal-pasal konvensional. 156A KUHP tentang penodaan agama. Apa sih yang dimaksud penodaan dan agama itu sendiri? Penodaan itu
menurut kamu adalah sesuatu yang merendahkan dan sesuatu yang sejati. Seseorang atau kita menyebut ya, bahwa agama itu sesuatu yang mulia, yang luhur, yang tinggi. Ya. Kemudian disepelekan, dihinakan, direndahkan. Ini adalah gejala penodaan. Hanya penodaan juga bisikan. Ya. Misalnya, ya, orang India membacakan Al-Quran, itu kan bisikan, itu adalah penodaan. Ya, gitu. Maaf yang sudah diponis oleh hakim, misalnya ya, gitu. Bicara tentang ayat sekian, itu kan perilaku, bisa diverifikasi. Itu penodaan. Ya. Jadi hal-hal yang mengotori masjid misalkan ya untuk oleh sesuatu yang sangat nista oleh kotoran dan sebagainya, itu adalah penodaan. Jadi penodaan itu absolut itu ya, penodaan itu sesuatu yang mulia dibuat rendah, dibuat hina, sehingga ini menimbulkan korban. Siapa korbannya? Orang-orang yang mulia, yang punya agama tadi. Jadi pelapornya itu ini korban-korban yang memang memuliakan agama, yang kemudian dia melaporkan orang yang menghinakan agama. Dibawa bukti penodaannya berupa apa? Verbal, bisa kata-kata verbal, atau non verbal, bisa berupa fisika. Seperti itu. Jadi bisa dihadirkan di pengadilan untuk penodaannya. Dan korbannya harus ada ya. Korbannya harus ada. Gitu ya. Dari mana tahu bahwa itu penodaan kalau nggak ada korban? Gitu ya. Kita alat ukur apa yang digunakan? Korban itu bisa personal, bisa lembaga. Misalkan MUI bisa melaporkan, ya, bahwa ini menodai segala macam karena punya otoritas. Nah, kembali ke otoritas, apakah unsur penodaan itu memang harus MUI? Karena kami khawatir ya kalau kasus itu di luar MUI kan bisa debatable, bisa punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi kalau sudah diadopsi oleh MUI kan jadi jelas karena MUI adalah lembaga representasi. Kalau ini agamanya adalah Islam. Nah ini dalam kajian linguistik forensik, otoritas itu sebagai penutur produk, ya, representasi berbahasa ini sangat penting, ya. Karena ini berkaitan dengan undang-undang yang berlaku. Seseorang bicara itu secara personal, sebagai seorang jurnalis. Kalau seorang personal yang berlaku undang-undang KUHP umum segala macam. Tapi ketika seorang jurnalis, undang-undang pers dong yang kena. Begitu ya. Jadi sebagai apa dia? Dalam konteks penodaan agama tadi. Ya, dalam konteks penodaan agama, ya, otoritas itu ada yang formal, ada yang non formal. Seorang kiai dia punya otoritas non formal, ya, bisa ditunjuk ciri-cirinya, punya pesantren, ini apa segala macam, sehingga dia legitimate untuk ngasih label terhadap sebuah tindakan dan itu menjadi konvensi masyarakat, jelas pengikutnya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau itu terjadi pada orang yang meyakini ajaran agama tertentu, kemudian dia mempraktikannya, kalau pas mungkin ada yang keliru atau ada yang kurang lengkap, apakah bisa dia dianggap sebagai orang yang menodai agama sendiri padahal dia meyakini sedang mempraktikkan ajaran agamanya? Selama itu direpresentasikan oleh orang yang punya otoritas, ya misalkan dia ulama begitu. ulama bisa, ya. Itu sejarah mencatat seperti timbulnya perbedaan-perbedaan, ya, di antara ulama, di antara kiai juga segala macam. Jadi tidak ada jaminan ya. Gitu. Karena dalam linguistik forensik yang ketika objeknya kaidah, bukan fisik, bukan temuan ilmu. Kalau fisik kan dikonfirmasi secara empirik. Kepalsuan keaslian mana yang asli, mana yang palsu. Kalau keilmuan, ya mana metodenya, teori apa yang digunakan segala macam. Ketika kaidah, ini agama, sholat, ya, mubahalah, segala macam. Ini kata-kata bukan produk manusia. Ini produk Tuhan. Rujukannya mana? Bagaimana kata-kata itu diempirikan oleh Nabi, gitu aja.
Ya, kemudian dia itu merujuk ke situ bisa beda. Nggak apa-apa. Dia punya otoritas, harus dihargai otoritasnya. Ya, perbedaan itu. Kecuali seorang pemain bola yang tidak jelas pesantrennya segala macam, tahu-tahu dia bicara tentang fikih. Wah, ini nggak punya otoritas. Jadi kita jangan tabu dengan perbedaan, pertentangan bahkan sekali. Bukan saja ngasih poin, ya, bahwa pendapat berbeda pendapat itu sebuah rahmat, ya, aja, gitu ya. Baik Prof, terakhir sebelum yang lain saya lupa tadi Prof. Jadi banyak dasar ungkapan atau teori yang Prof sampaikan tadi itu ada rujukan. Saya lupa di awal. Mau dijelaskan Prof juga kan dalam teori linguistik forensik itu apa saja, siapa tokoh-tokohnya, paling tidak bisa kita pahami. Oh, dasar yang Prof sampaikan tadi ada rujukan yang berbeda. Ya, terima kasih ya. Jadi insya Allah saya tidak mengarang-arang di sini ya. Dan saya bukan hanya tampil sebagai pribadi, tapi mewakili lembaga yang mulia. Saya jelas setelah tugas saya, dan saya satu-satunya guru besar di Indonesia di Indonesia forensik. Kalau ada yang ngaku-ngaku profesor guru besar pasti palsu. Saya satu-satunya guru besar di Indonesia forensik. Di UPI ya? UPI ya. Kalau ada yang ngaku profesor lain di UPI? Bukan di UPI, di Indonesia. Di Indonesia Bapak? Konfirmasi dulu, Andika Duta Bahari itu profesor bukan di UPI? Saya tidak bisa memberikan konfirmasi itu, tapi dia adalah asisten saya. Oh, asisten ya? Jadi, asisten saya. Silakan dilanjut Prof. Jadi, bahasanya kita gunakan untuk membedah semua tadi teori induknya dikenal sebagai grand theory, itu teori semiotik. Semiotik ini terbelah dua, ada yang struktural, ada yang pragmatik. Struktural ketika yang dihadapi teks, fungsional atau pragmatik ketika yang dihadapi konteks. Seperti tadi ditanyakan pada sekian segala macam, itu adalah konteks. Ada perbedaan, cenderung ada perbedaan. Di samping itu, teori besar lainnya saya gunakan bahkan di CDE juga, ya, karena menyangkut bahasa dalam kaitan dengan kekuasaan. CDE itu apa Prof? Bisa dijelaskan? Jadi CDE itu kritika discourse analysis, ya. Jadi analisis wacana kritis. Artinya bagaimana kita memaknai bukan hanya berhenti di teks, berlanjut juga ke konteks, bahkan berlanjut ke intertekstual, menghubungkan antara teks lain dengan teks lain. Tadi undang-undang yang tahun 46 saya hubungkan dengan ITE itu intertekstual. Tapi ketika pasal 14 dengan 15 misalkan itu hubungan kontekstual. Itu pisau analisis. Dan ini sebuah tren, ya, bahwa linguistik forensik ini semakin menjadi DNA-nya kajian bahasa bersama untuk berbagai macam peristiwa. Saya pernah, ya, mengidentifikasi pelaku pembunuhan yang belum ditemukan, ya, berdasarkan ciri-ciri bahasa yang ditinggalkan. Kita bisa diidentifikasi usianya, jenis kelaminnya, bukunya apa, bahkan pekerjaannya, gitu ya. Sehingga polisi mendapatkan bahan yang cukup untuk mengejar ciri-ciri pelaku ini. Atau penyalahgunaan narkoba, ya, segala macam ini masuk, ya, ketika ada jejak X, ya. Jadi linguistik forensik itu hanya bisa bekerja kalau ada jejak X, lisan maupun tulis. Ya. Sekarang semakin berkembang. Itu saya salah seorang pengurus asosiasi linguistik forensik di Indonesia. Dua buku yang sudah saya terbitkan dan dijadikan rujukan dalam analisis linguistik forensik, semuanya bisa akses di Shopee atau di Bukalapak. Ya, tulis saja
nama saya semantik dan dinamika pergulatan makna itu saya. Itu saya bongkar bagaimana sebuah makna ya berkembang dari mulai deskriptif sampai interpretatif, eksplanasi, advokatif. Yang kedua, buku terakhir semiotik dan kajian wacana interaktif di internet, lebih spesifik. Itu edisi disertasi saya dalam wujud buku menggunakan kasus terorisme. Saya mencoba mempraktekkan visualisasi teori sedemikian rupa untuk alat pembuktian penggunaan bahasa bernama itu. Jadi banyak rujukan-rujukan saya cenderung sangat aktual ya, karena perkembangannya ini sangat dinamis sekali. Ya, kajian baru saja saya melakukan kesaksian yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan di Cikarang. Itu menggunakan teori ekolinguistik. Ya. Bagaimana limbah B3 ya, dibuang ke sebuah tempat dan dampaknya seperti apa segala macam, itu ada teorinya dalam linguistik forensik. Teori lokusi, ilokusi, perlokusi. Bagaimana sebuah kejadian dibahasakan, kemudian bahasa itu kemudian berdampak, bisa hukum, bisa tidak. Jadi kurang lebih cakupannya seperti itu. Ya, kalau diutarakan semua bisa kuliah. Terima kasih, Prof. Karena ini bukan kuliah, cukup lah, Prof, untuk meyakini otoritas penyampaian yang Prof sampaikan. Nanti yang lain izin mereka dan untuk lagi. Karena dalam penjelasan ahli tadi saudara siapa Profesor Andika ya, itu asisten tampil juga di sini menjelaskan tentang onar sebatas kegelisahan. Dikonfirmasi tadi bahwa kegelisahan itu bersifat personal, individual, dan tidak bersifat tindakan, sehingga tidak termasuk onar, betul? Oke, itu poin ini. Kalau tadi kan semuanya selesai. Sekarang dalam perspektif hukum pidana dikaitkan dengan linguistik forensik, klien kita ini dituduh melakukan keonaran, bahkan sudah didakwa. Bagaimana bahasa linguistik forensiknya, sementara makna-makna yang tadi dimaksud tidak menuju kepada satu istilah keonaran, tapi justru didakwa keonaran. Bahasa apa yang bisa menjelaskan ini? Saya harus berhadapan dengan teksnya. Teks apa yang diungkapkan oleh terdakwa ini, sehingga saya bisa mengklasifikasi, mengidentifikasi apakah ini masuk kategori yang bisa menuju keonaran atau justru tidak. Oke. Apakah ahli pernah melihat YouTube Muslim Channel? Belum sih, belum ya. Jadi kalau itu permintaan ahli, sini tayangkan poin-poin pentingnya aja. Supaya jelas yang didakwa oleh jaksa, karena ini berbeda makna serius yang mulia. Dan saksi ini dihadirkan karena didengar pendapatnya. Mungkin jasa bagi bawah itu videonya mungkin bisa ditunjukkan. Dan beliau belum lihat. Nah, begini ya, mungkin sebagai gambaran tadi. Sebagai gambaran, ahli sebelum memberikan keahlian ini sudah mengetahui mengenai dakwaan, terus fakta sudah membaca belum? Saya parsial, jadi ya apa belum sistematis.
kedua. Ya, soalnya ahli kan hanya memberikan pendapat ya. Iya, pendapat terhadap Oke. Tapi kan memberikan pendapat kan mestinya harus mengikuti juga kajian faktanya itu ya. Kan biasanya kan bisa kalau di saksi-saksi ahli diajarkan oleh penuntut umum sebelum memberikan pendapat itu dikasih ini loh fakta saksi A, B, C, D, E, F, G, H, baru dia memberikan pendapat. Nah, ini kalau ahli sebenarnya belum mendalami. Kalau bagian ini misalnya yang saya ingat bagian ungkapan Gubernur yang mengatakan bahwa dia tidak yakin dengan apa yang tuliskan oleh Pak Bambang Tri. Nah, itu kemudian dia mengungkapkan sesuatu siapa yang akan bertanggung jawab dan sebagainya. Delik itu tuturan itu dikategorikan sebagai menimbulkan keonaran karena disiarkan, dipublikasikan di YouTube. Intinya seperti itu. Intinya kan ada semacam percakapan atau podcast antara Gus Nur dengan Bang Menteri. Di dalam podcast itu ada namanya sumpah mubahala, saling melaknat. Dan intinya Gus Nur tidak mempercayai apa yang ditulis oleh Bang Menteri, sehingga itu disumpah dan di dalam konteks siaran YouTube-nya itu disitulah ada beberapa perkataan-perkataan yang menurut terdakwa jaksa itu mengandung bisa menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, kebencian dan sebagainya. Nah, itu nanti dibuktikan dengan nanti saksi-saksi yang sudah dihadirkan. Itu seperti itu, intinya seperti itu. Ya saya berisiko kalau saya tanpa data ya. Tapi sebagai kesimpulan umum apa yang Pak, sebentar. Ini mau ditampilkan. ya, Azli, saudara Azli, mic ini pegang. Saudara Ali, ini ada 2 YouTube. Waktunya kurang lebih hampir 1 jam lebih. Nah, sebentar Pak ya, sabar dulu. Kalau ahli mau melihat tidak penuh, hanya potong-potongan, apakah bisa menganalisa? Ya, ini satu kesatuan yang tidak terpisah. Kalau hanya bahasa-bahasa kemudian ada sumpah mubahalah dan lain-lain, bisa kan saudara ahli nanti menjelaskan sebelum diputar? bisa asal berdasarkan scene adegan, jangan adegannya gitu. Satu adegan, karena itu satu adegan itu satu kesatuan. Artinya seseorang berbicara dari A sampai berhenti gitu, ya. Jangan tengah-tengah dipotong. Nah, justru itu yang perlu saya tahu. Sebentar, jangan dulu. Ini kalau di satu video, kalau diputar itu kurang lebih 1 jam. Nah, Pak Kuasa menginginkan yang potongan-potongan saja. Apakah saudara Ali bisa menilai secara objektif, gitu loh? Bisa ya, apa itu potongan-potongan itu satu adegan, ya. Jangan diberhentikan sebelum selesai bicara. Karena itu masih ada beberapa adegan dari sebuah tayangan. Istilah scan. Karena satuan terkecil dalam tayangan menurut teori komunikasi itu scene. Itu bisa dianalisis. Kalau kurang dari itu, ya sama kalimat dengan saya pergi dan ke Jakartanya enggak, kan saya salah. Oke, ini aja. Ya, nanti silakan diputar, nanti penasihat hukum yang mana yang mau ditujukan. Bagian itu yang mana? Oke, berarti berarti soal mana? Mau? Berdasarkan pertanyaan saya. Oke, berdasarkan yang ditanyakan dalam saksi yang akhirnya dari menit kesekian sampai menit kesekian, coba silakan diputar. Ini kan berkaitan tidak sembarang harus ada yang di BAP ya, tentang mubahalah. Nah itu dulu, apakah dengan beliau berdua ini
asumsinya Gus Dur ini tidak ada urusan dengan ijazah asli atau palsunya Jokowi. Hanya dia penasaran dengan Menteri, betul ya? Berani menyatakan ijazah Jokowi itu palsu, berani bahkan tembak kepala saya. Nah kalau gitu saya punya cara kata beliau nih, yaitu mubahalah. Nah mubahalah itu kan tahu secara bahasa apa efeknya sama mubahalah. Secara bahasa yang ahli tahu apa? Sumpah. Mubahalah. Mubahalah itu sumpah dengan resiko bahwa salah itu sebuah terminologi dalam Islam untuk menguji kebenaran atau kebohongan seseorang dalam bentuk bersumpah dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya dilaknat Allah. Iya. Atas dasar mubahalah ini kontennya tentang ijazah asli tidaknya Jokowi. Nah, apakah di situ baru tingkat mubahalah istilah ini masuk kategori penodaan agama seperti yang ditanya teori tadi? Bentuk mubahalah itu. Nah, siapa yang melakukan mubahalah? Nah, itu sama ya. Jadi komponennya aja, ditampilkan dengan adegan pertama. komponennya ada 4 Iya. ya. Nah ini udah yang pertama ini. Ya, silakan. Ada siapa penuturnya? Ini Kalau yang saya ucapkan selama ini, Kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis Penuturnya siapa? Bapak sampai selesai. Ayo lanjut. fitnah, ternyata fitnah, bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka hancurkan hidupku ya Allah, cabut keberkahan hidupku, cabut keberkahan hidupku ya Allah, hina-hinakan hidupku, hina-hinakan hidupku ya Allah, matikan aku matikan aku ya dalam Allah, kondisi kafir dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama yang ini, saya tulis selama ini benar adanya, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-hinakan, hina-hinakan, cabut berkah rumah tangga, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezeki, cabut berkah rezekinya, siapapun saja siapapun saja menantangnya, yang menantangnya, tidak mempercayai, yang tidak mempercayainya. Itu satu adegan Nah Itu itu yang kesat. yang saya sambut. ya, pertanyaannya, inilah mubahalahnya. Kontennya tentang ijazah asli tadi. Nah pertanyaannya tadi dengan definisi penodaan agama yang saya katakan, bahwa menodai agama itu tindakan yang merendahkan agama. Ya, nah, dia agamanya Islam. Adakah peristiwa di situ merendahkan agama Islam? Saya analisis ya. Ya. Ini penuturnya, ya, pembimbing mubahalahnya, penuturnya dalam kajian mudik itu Gus Dur. Iya, Oke? iya, ini dia. Penuturnya ditujukan kepada siapa? Tujuan itu Bang Bantri, oke? Ya. Pilihan kata, ya, diksi, tekanan segala macam yang diungkapkan oleh penutur hanya untuk petutur. Oke? Hanya untuk betul. Hanya untuk petutur. Untuk diikuti petutur. Tidak Ya. untuk yang lain. Gus Nur tidak sedang bicara ke publik. Tidak. Pidato, khutbah, ceramah, bukan kan? Wah. Nah, Gus Nur sedang bicara membimbing Bang Bantri untuk mengikuti prosesi mubahalah. Oke? Standar mubahalahnya sejauh yang saya tahu, saya pernah mengikuti beberapa mubahalah, Ya. kurang lebih seperti itu. Bisa dikonfirmasi ke teks ya kalau mubahalah seperti apa segala macam. Artinya isi yang diungkapkan gubernur bukan mengada-ngada, ada standar mubahalah. Bisa jadi tidak persis sama, tapi pokok-pokoknya itu. Ya. Nah, dengan Tujuannya apa? Nah, ini tujuan penting, intensi ya. Apa yang ada di benak Gus Dur melakukan ini segala macam, ya, itu semata-mata untuk uji kesahihan.
uji keyakinan. Ya. Karena dia meragukan siapa yang diragukan nggak ada hubungannya dengan ijazah Jokowi. Nah. Yang diragukan itu apa yang dilakukan oleh Bang Dangkri. Yes. Oke? Ya. Karena kalau yang apa yang dilakukan adalah kepalsuan Jokowi, yang digumbahkan harus Jokowi. Ya. Itu tidak. Bang Dangkri menyebut Ya. berdasarkan apa saya nggak tahu bahwa ijazah Jokowi palsu. Busro nggak yakin, nggak percaya. Oke? Ya? Nah, sebagai seorang kiai, beliau punya otoritas untuk meyakinkan. Itu ya. Kalau bukan kiai, pilihannya mungkin bukan mubahal. Ya. Ya, kalau saya udah laporkan saja sama polisi apa gimana. Mubahal, benar nggak? Untuk uji kebenaran. Ya. Jadi ini sebuah teks terbatas, ya, bukan teks publik antara Gus Nur dengan apa? Dengan Bang Dangkri. Ini teks individual. Penuturnya murni Gus Nur sebagai seorang kiai. Penuturnya Bang Dangkri sebagai penulis buku atau Penulis buku. Penulis. Jokowi Undercover. Persoalannya kemudian, ya, dengan bantuan teknologi virtual, ya, sesuatu yang individual ini Ya. menjadi sosial. Kenapa? Dipublikasi, oke? Ini dipublikasi nggak? Publikasi. Di mana? Akun YouTube Gus Nur. YouTube. Nah, itu. Di YouTube itu ada aturannya. Itu ya. Siapa saja, bagaimana dan sebagainya bisa publikasi nih. Ada syarat administrasinya apa segala macam. Selama memenuhi syarat itu, Ya oke, itu dan tidak di maksudnya. cancel oleh Pertanyaan awalnya dulu. maka Nanti tidak berdampak. tidak berdampak hukum. Kalau ini kan secara individual ini sama sekali tidak berdampak. Oke, satu. Yang penting. Sekarang yang penting lagi saya tanya. Definisi penodaan agama kan tadi ahli sudah mengungkap adanya merendahkan agama itu sendiri. Pertanyaannya dari narasi ini, adakah yang merendahkan agama Islam? Saya tidak menemukan dalam teori forensik ya diksi pilihan kata, kelompok kata, klausa, kalimat sampai wacana, ya, yang menunjukkan indikator terjadinya penodaan agama. Nah, udah. Sesuai dengan teori Anda tadi, kalau awalnya udah nggak terbukti, yang lain nggak penting. Iya. Betul kan? Ya, jadi video yang lainnya nggak penting karena nggak ada awal yang mengatakan adanya penodaan agama. Clear sampai sini? Jelas? Jelas. Mohon jelas secara betul. Yang selanjutnya, dalam perspektif hukum Anda dengan tegas dan jelas serta punya basis teori, bahkan guru besar satu-satunya di Indonesia tentang linguistik forensik. Forensik banyak ya. Anugerah Allah yang luar biasa kepada Anda itu menyatakan dengan jelas secara keahliannya tidak ada penodaan agama. Ya, nah, sekarang pertanyaan lainnya, di dalam konteks kita berbahasa itu kan wujudnya dari dalam bentuk narasi. Jarang orang atau mungkin tidak pernah mengidentifikasi narasi yang terkategori penipuan dan penggelapan. Karena istilah penipuan penggelapan 372, 378 KUHP itu hanya bersifat material. Nah, saya tertarik dengan ilmu linguistik forensik tadi dikaitkan dengan narasi. Banyak narasi kalau lihat definisinya ini yang justru merendahkan agama dan lain sebagainya ya.
contoh Abu Janda, si Adi Armando, si Denny Siregar segala macam itu sudah dilaporin polisi. Dia ngelaporin tuh Pak, dia tuh Pak Korlabi nggak pernah diperiksa oleh polisi. Tapi ini yang jelas nggak ada ininya, maka ini saya katakan secara narasi, itulah orang-orang yang membuat kesesatan dengan narasinya. Nah, pertanyaan saya, mengapa gitu? Secara forensik logistiknya gitu ya, itu orang-orang yang tadi sudah saya sebut itu padahal jelas narasinya membuat penipuan dan penggelapan dalam nilai-nilai, itu aman-aman saja. Mungkin narasi apa bisa menjelaskan itu? Maaf yang mulia, ilmu pengetahuan ya, termasuk ilmu forensik itu tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa. Oh, jadi apa mengapa atau Ya, kenapa? kalau mengapa saya nggak bisa ya. Itu bagaimana? Wilayah filosofis itu mungkin Rocky Gerung ya bisa menjawabnya. Karena wilayah filsafat itu dalam saya harus iya dengan keilmuan saya. Ya, harus. Oke, jadi apa yang pastanya itu? Bagaimana? Apa? Bagaimana atau apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya itulah bagaimana yang bisa terjadi. Thank you. Ya, kalau itu bisa yang diunjuk nanti kejadian yang bukan pikiran orang. Oke. Saya tidak ada pabrik untuk masuk ke wilayah politik yang mulia. Saya Dan saya tidak bermaksud juga membawa ahli di sana, karena ahli kan kita datangkan untuk menjelaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Baik itu wilayah masih wilayah saya. Ya makanya saya bagaimana bisa untuk kita tahu ada narasi yang menyesatkan, penggelapan, penipuan narasi. Ini istilah baru saya. Nggak ada penipuan penggelapan dalam konteks narasi. Kita kan dalam intelektual tuh kekuatannya di metode dan istilah. Saya buat metode, saya buat istilah. Maka pertanyaan saya, bagaimana hal itu tidak terjadi? Padahal ini tidak melakukan satu hal yang sifatnya dimaksud tadi merendahkan agama. Bagaimana itu bisa terjadi? Terangkan secara Saya bicara linguistik. teori, ya teoritis. Ini masuk teori bahasa dalam konteks komunikasi. Ya. Dan itu lebih spesifik lagi komunikasinya komunikasi publik dan komunikasi publiknya itu komunikasi politik. Ya. Dalam komunikasi politik teori yang paling dasar adalah siapapun dia ketika dia berbahasa memproduksi tanda-tanda verbal, lisan, tulis dan sebagainya pasti sadar atau tidak berbasis ideologi, pasti berbasis keyakinan dia, afiliasi politiknya, kepentingan material, kepentingan kekuasaan. Jadi nggak ada orang yang steril dari kepentingan ketika orang bicara di panggung politik. Nah, karena tidak steril dari kepentingan, ideologi, kekuasaan, dan kekayaan ini yang disebut kepentingan. Bisa di mana letaknya? Bisa tiga-tiganya, bisa salah satu dan sebagainya. Maka orang cenderung berafiliasi terhadap kepentingan yang sama. Ya. Aneh kan? Kalau orang berkelompok dengan kepentingan yang berbeda. Asumsi saya, Gus Dur ini berada di luar lingkaran ideologi yang ada, sehingga cenderung ya, berada di resiko, ya, berada di pikiran, ya, di tengah ideologi yang besar, maka dia menjadi sasaran. Itu sangat teori. Ya. Jadi perang ini sangat natural. Saya bukan membenarkan, sangat alamiah. Ya. Ya. Ketika seseorang ya, diperlakukan seperti ini, karena kalau tidak begini, ini bukan dunia politik. Karena namanya juga saya juga dari sini bahasa dan dia itu politik itu dari siasat, ya. Cenderung mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Karena afiliasi politik Gus Dur berbeda, maka lawan-lawan politiknya akan berusaha untuk menenggelamkan. Karena berbagai
berbagai macam kepentingan politik selalu berhadapan untuk mendominasi ideologi, untuk mendominasi kekuasaan, untuk mendominasi keadaan. Sehingga fenomena-fenomena adu ganda dan sebagainya itu bagi saya itu adalah fenomena struggle of meaning, ya, pergulatan makna, pergulatan struggle of discourse, pergulatan wawasan. Kalau nggak mau mereka resiko ini, jangan bertempur dong. Ini resiko pertempuran di wacana. Ya. Kita harus siap menembak dan ditembak. Situasinya seperti itu. Penjelasan ilmiahnya saya masuk ke filosofisnya. Ya, kalau soal bertempur mah kita siap aja ya. Nggak ada yang kita takutin. Cuma masalahnya keilmuan kita bener apapun kalah dengan kekuasaan. Maka pertanyaan saya ini berdampak serius kepada satu situasi yang ada. Dari dataran yang ada sekarang ini proses pembuktian dan saksi-saksi, sekedar profesor tahu bahwa sudah 22 orang saksi, 5 ahli, ya, ada termasuk ahli bahasa itu, dan 17 fakta. Tidak ada satupun yang melihat ijazah asli Jokowi, tidak ada. Nah, bagaimana? Nah, pertanyaannya mengapa tidak boleh? Bagaimana bila nantinya tetap juga ini disalahkan? Padahal secara ilmu tidak ada salah. Hanya kekuasaan yang bisa menentukan. Saya tadi sudah analisis ya. Ya. Beliau tidak melakukan penodaan Agama, tidak. Saya pertanggungjawabkan itu secara linguistik bahwa kemudian nanti ada ahli lain, ada fakta lain dan sebagainya. Saya nggak ikutan. Ya. Pertanggungjawaban akademik saja dengan data-data linguistik tadi, ya, apa yang dituturkan segala macam, BNE, Gus Nur, gitu ya, bebas dari penodaan. Yang kedua, bebas juga nggak dari kebohongan. Nah, itu Karena ada tuduhan bohong. lain lagi itu ya, analisis. Ya kan Anda udah terangkan tadi teorinya. Ada kebohongan permanen, ada di swing stick, dan itu ada nggak dari ucapan ini nilai-nilai yang berbau bohong? Gini ya, yang dilakukan Gus Nur itu bukan proposisi. Nah, Masalahnya ini ahli akan melihat keseluruhan tadi adegannya, Iya, proposisi. melihat seluruh ya kan ada saudara ahli kan tidak melihat keseluruhan. Yang dimaksud pada saat itu ada kebohongan kan harus nonton semuanya keseluruhan. Yang tadi Kan ini kan ada pertama saja tadi pertama saja. Jadi apa ya sesuai keahlian saudara Yang mulia, referensi kejadian. yang mulia, Oke, tidak gimana? bermaksud Iya. ini. Iya gimana? Saya hormat dengan yang mulia. Tapi memotong langsung itu saya kira tidak prosedural juga secara pembuktian kita dalam persidangan ini. Studi kiranya saya melengkapi dulu. Ini silakan saya kan cuma menjelaskan saksi sebagai ahli ini supaya biar terang apa ahli melihat keseluruhannya gitu, keseluruhan adegan di dalam konten itu. saya hanya cuplikan yang tadi, yang cuplikan tadi itu saya kategorisasikan. Ya, nanti aja. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan pertanyaannya sesuai dengan namanya. Gini supaya nggak apa istilahnya bias lagi. Kan kita sudah bisa sampai satu penilaian serius secara saksi. Ini tidak ada penodaan agama. Sebagai saksi ahli linguistik forensik. Tadi sebelum ini lewat rekan kami dijelaskan tentang apa itu bohong, yaitu pernyataan berbanding terbalik dengan kenyataan. Kalau istilah saya pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya bohong. Kalau benar ya sesuai. Apakah itu atau bagaimana Anda bisa menilai ini ada kebohongan apa tidak? Kan Anda berdasar teori harus bisa jawab.
Ini kategorinya bukan kategori data yang bisa ya dikasih kategori bohong atau benar. Oh, tidak bisa. Tidak bisa karena isinya kaidah. Ya, Kaidah mubah. kaidah mubah. Nah, saya nggak punya kapasitas, ya. Gitu. Karena kalau datanya yang pilih, saya sekarang berbaju batik atau tidak, kan bisa dikonfirmasi. Ini sebuah produk isi obat kalau Tapi itu. ini sebagai teori yang Anda bangun, Gus Dur ini punya otoritas, bahkan kapasitas sebagai ulama, sebagai kiai, punya kemampuan untuk bicara mubahalah, kan tidak masalah, betul? Betul atau tidak masalah? Iya, tidak masalah dan saya. Artinya dia on the track, otoritas dan kapasitasnya berhak melakukan ini. Iya. Cuma persoalan terbaliknya, gitu. Lewat kenyataan, jaksa representasi pelindung negara menuduh dia menoda agama, ya, mendakwa dia bohong, kemudian menyebarkan berita yang tidak lengkap, pasal 14, 15 begitu. Sementara semua pasal tadi sudah dibantai secara teori, sudah tidak benar, gitu. Sekarang saya membuktikan secara prakteknya, uji kasus ini real. Anda diminta tentu objektivitas, walaupun Anda kami datangkan, jangan sekali-sekali subjektif, dan nanti tidak mungkin mau subjektif. Anda harus objektif. Nah, pertanyaan objektivitas saya adalah, apakah dia bisa dikategorikan melakukan kebohongan? Tadi ada jawab tidak. Sekarang yang ketiga, apakah dia juga melakukan satu penyampaian berita yang tidak lengkap, sehingga tentu nanti bisa jadi celah dipidana? Karena ini kejadian dengan kelompok agama, tetap dihukum karena dianggap menyebarkan berita yang tidak lengkap. Padahal kita tahu background Undang-Undang 46 itu tentang apa berita-berita koran. Nah, sampai di situ dulu. Bagaimana Anda bisa menyatakan ini nggak ada urusannya dengan narasi-narasi yang membuat dia itu menista agama, bohong, dan menyebarkan berita yang tidak pasti? Bisa dijawab? Berbasis data yang muncul tadi, saya membatasi ya. Datanya muncul tadi ya. Pertama, tidak terjadi penodaan agama. Iya. Saya bisa keluarkan kosakata apa segala macam yang merupakan indikator penodaan agama, yang merendahkan. Yang kedua, tentang kebohongan operasi, ini bukan teks yang bisa diukur kebohongan atau tidaknya. Ya. Ya. Tiga. Yang ketiga, ya, kawan-kawan apa praktik mubahalah ini harus dikonfirmasi. Ya. Kalau dikatakan ini tidak lengkap, unsur apa yang tidak ada? Karena dari segi wacana ini sudah satu scene, satu adegan lengkap yang ada awal dan akhirnya. Akhirnya kalau saya nonton tadi dari awal sampai akhir, ya, tidak akan ada salah pengertian gara-gara ada bagian yang belum selesai. Praktek mubahalah itu sudah berlangsung seperti tadi. Kecuali tadi yang dinyari oleh Pak Hakim yang mulia masih ada. Itu scene berikutnya. Sebatas scene praktek mubahalah tadi, gitu ya. Ini sama sekali tidak berdampak. Begitu. Ya. Jadi 3 prinsip perubahan itu bisa terbantahkan. Ini yang saya bahagia, senang, jelas sebagai ahli Anda menerangkan objektif, bukan karena dipanggil sebagai saksi dari kami, bukan dong, dalam ilmu Anda. Sekarang pertanyaan lanjutannya, secara normatif sudah alhamdulillah saksi dari kita walaupun baru 1, ya, dari sana 72, tapi tidak bisa 1 pun membuktikan ijazah asli. Ada dari beberapa event lalu dari kejaksaan yang di sini menanyakan ada nggak cara lain jika ijazah aslinya tidak ada, pembuktian dengan cara lain, misalnya pernyataan-pernyataan kawan-kawannya, teman sekolah dan lain sebagainya, untuk bisa dijadikan keaslian ijazah Jokowi. Bisa apa tidak? Sebagai second opinion itu bisa. Sebagai second opinion itu lazim digunakan. Oke.
ketika data primer gitu ya itu belum tidak ya, belum bisa dihadirkan, itu bisa berdasarkan second opinion itu lagi digunakan dalam proses hukum. Oke, second opinion apakah berguna bila primernya nggak ada? Gimana logikanya? Kualitas second opinion sangat tergantung pada otoritas second opinion. Otoritas siapa? Dia punya kewenangan ya, gitu ya, secara kelembagaan karena mengikat. Ya. Nggak ada second opinion itu nggak ada. Ya, sebuah Muncul ijazah, misalnya buku induk hilang, ya. ada yang dimakan rakyat. Kemudian saya minta dengan hormat kepada beberapa saksi, teman dekatnya, bahkan kenal dengan keluarganya, agar supaya dengan hormat, kan ini kampung Solo, kampungnya Jokowi, sampaikanlah kepada Jokowi lewat anaknya kan apa untuk datang ke sidang atau perintah jaksa agung, karena ini di bawah jaksa agung, membawa ijazah aslinya. Sudah beberapa bulan lalu sampai sekarang nggak ada. Teman-temannya itu mana? Terakhir Nurwindu, saya minta juga datangkan dengan hormat karena teman baik Jokowi ijazah aslinya hari ini. Tapi sampai hari ini tidak hadir juga ijazah asli itu. Padahal ini penentunya, primernya. Kalau ini ada, selesai, kasus ini tutup. Dia pembohong. Silakan dihukum. Tapi sampai hari ini tidak ada. Bagaimana orang kok dihukum tanpa ada perilaku yang dilakukan? Ini kan kezaliman yang luar biasa. Bagaimana bahasa menerangkan tentang ini? Dari segi teks, ya, saya kan tidak berhadapan dengan teksnya Bang Bantri. Bagaimana dia memastikan bahwa teksnya itu sampai diuji oleh Gus Nur. Saya hanya mengkonfirmasi bagaimana proses pembahasan terjadi. Nah, saya tambahkan logika. Bukan cuma mereka berdua, sudah diuji di sini. Dengan cara apa? Panggil yang bersaksi. Karena keterangan itu, saksi itu menentukan oleh saksi fakta. Kalau Anda pendapat, kita bisa setuju, bisa enggak. Tapi kalau fakta tidak bisa diganggu gugat, namanya fakta. Dia dengar, dia lihat, dia ketahui. Sudah disaksikan 22 orang saksi, 5 ahli, 17 fakta. Nggak ada yang lihat ijazah asli. Kok tiba-tiba bisa second opinion yang membenarkan yang nggak ada? Bagaimana bahasa linguistiknya bisa begitu? Nah, second opinion itu ujinya itu uji kuantitas, uji kualitas, uji cara, dan uji relevansi. Ada 4 ya. Apakah kualitasnya berbanding lurus dengan ini? Tidak. Jawab semua saksinya. Nah, itu saya kan tidak tahu. Udah jawab satu kan, Anda nanya satu-satu. Apakah kualitas? Tidak. Apakah kualitas berbanding lurus tidak dengan aslinya? Tidak. Enggak, sama sekali aslinya nggak ada. Nah, apakah kuantitasnya berlebih atau berkurang? Apalagi itu nggak ada. Apakah relevan? Enggak. Enggak relevan. Yang itu untuk sebagai pengganti. Karena konteks relevan itu begini. Ini palsu. Kan harus hadirin yang asli dong. Ini yang asli, hasil lab print. Ini baru relevan.